Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indah Dwi Tasari dengan NPM 160.1218075 dari Koas RSGM 4 angkatan 2018 gelombang 2. Pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai teknik pengambilan radiografi intraoral. Sebelum pengambilan gambar foto radiografi, pasien akan datang ke bagian klinik radiologi dan bersama dengan rekam medisnya. Dengan rekam medis ini, kita cek dulu kelengkapan dari surat-surat pasien. Yang pertama berisi SOAP yang sudah lengkap mengenai perawatan pasien, lalu terdapat kertas rujukan ke foto radiografi, lalu nota pembayaran dan juga catatan riwayat medis. Sebelum kita melakukan foto, sebaiknya berkas-berkas ini dilengkapi terlebih dahulu. Lalu kita isi lembar kerja dan diskusi klinik radiologi. Yang pertama, kita isi identitas pasien. Bapak, nama lengkapnya siapa? Muhammad Kafi Kurnia. Muhammad Kafi Kurnia. Tempat tanggal lahirnya? Pekanbaru 11 Maret 2000. Pekanbaru 11 Maret 2000. Pekerjaannya, Pak? Mahasiswa. Adalah pengisian data penunjang radiograf untuk nama pengirim konsul dapat kita lihat di surat konsul. Lalu jenis radiograf yang diminta, di sini kita akan melakukan teknik intraoral okusal pada rahang bawah dengan jenis tekniknya adalah lower 90 derajat. Untuk keterangan klinisnya dapat kita isi. Di sini kita dapat lihat dari surat konsul dengan diagnosa klinis dan konsul bagian dari mana, dan untuk keperluannya foto diagnostik. Untuk radiografi pasien, kita bisa menanyakan kepada pasiennya, Bapak apakah sebelumnya pernah melakukan foto radiografi? Belum ya. Berarti tidak kita ceknya adalah pengisian rekam medik. Lalu kita isi biodata pasien, lalu kita sebutkan nama tindakannya adalah teknik foto radiografi, efek samping yang mungkin terjadi, komplikasi dan juga penjelasan lainnya. Setelah semua terisi dengan lengkap, lalu minta tanda tangan pasien, lalu saksi dari pihak pasien dan juga saksi dari pihak rumah sakit. Saat pasien masuk ke ruangan, instruksikan pasien untuk duduk di kursi pasien. Lalu apakah Bapak memakai perhiasan atau aksesoris berbahan logam? Tidak. Tidak ada. Kalau ada, boleh dibuka terlebih dahulu. Setelah itu, gunakan apron kepada pasien. Setelah digunakan apron, lakukan tindakan aseptik, lalu memakai masker dan juga memakai handscoon. Saya akan melakukan teknik radiografi intraoral dengan teknik okusal, dengan jenis teknik okusalnya lower 90 derajat okusal. Yang pertama, kertas film diinsersikan ke dalam mulut pasien secara sentral dan di bidang okusal rahang bawah, lalu minta pasien untuk menggigit. Setelah itu, instruksikan pasien untuk bersandar dan menengadah, dan kita tempatkan tabung di bagian tengah dagu pasien, di bawah tengah dagu pasien, dan juga kita arahkan arahkan tabung ini membentuk sudut 90 derajat terhadap film yang terdapat di intraoral pasien. Adalah processing. Dengan tetap memakai masker dan juga memakai handscoon, kita melakukan processing terhadap film. Yang pertama, film dibuka. Film ini terdapat 3 lapisan. Yang pertama lapisan paling luar, lalu lapisan foil, lalu lapisan kertas hitam, hingga kita dapat filmnya. Jangan menyentuh ataupun menggores film dengan menggunakan kuku. Lalu kita masukkan ke larutan processing yang pertama yang disebut dengan developer. Developer di sini untuk menimbulkan warna hitam atau abu yang ada di dalam film. Kita masukkan ke dalam developer selama 5-10 detik, dapat dibiarkan tenggelam ataupun diguncangkan. Setelah itu, lakukan washing untuk menghilangkan cairan developer. Dapat kita usap, namun jangan sampai mengenai kuku ataupun tergores selama 10 detik di bawah air mengalir.
Setelah itu kita lakukan fixing dengan cara memasukkan film tadi ke dalam larutan fixer supaya memunculkan bagian yang tidak terkena sinar menjadi berwarna bening. Kita dapat masukkan ke dalam larutan fixer selama 2-4 menit, dapat lebih lama, bisa ditenggelamkan maupun diguncangkan. Setelah itu kita lakukan washing kembali untuk menghilangkan cairan fixer yang menempel pada film di bawah air mengalir. Lalu lakukan drying dengan menggunakan temperatur 40-50 derajat. Lalu kita cek hasil kualitas film kita, apakah kualitasnya dapat diinterpretasi atau tidak. Lalu bila dapat diinterpretasi, lalu kita lanjut ke tahap interpretasi. Terima kasih.